Atas penolakan tersebut, penyokong Indonesia mula mengamuk dan berkata Malaysia pengecut. Timnas Jerman menolak laga persahabatan kontra Indonesia dengan alasan keamanan supporter, geng. Ya, jangankan Malaysia, geng, ya, sekelas negara Jerman pun takut, geng. Kalau balik ya, tahu-tahu naik barakuda, geng. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Woi geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Ha? Pak Le tu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh, I liu. Wow, menu dia apa aja? Bukan satu, dua tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wow, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini, geng, ya. Mungkin seperti yang kalian tahu, geng, beberapa minggu yang lalu, geng, ya, Erick Thohir ya, atau Presiden PSSI Indonesia, geng, ya, mengajak laga friendly match uji coba dengan timnas Malaysia, yaitu skuad Harimau Malaya, geng, ya. Nah, tapi akhirnya dari pihak Malaysia ini menolak, dikarenakan mungkin ada beberapa sebab kenapa Malaysia tidak mau menerima challenge atau tantangan dari timnas Indonesia, geng, ya. Setelah mendapatkan tolakan dari negara Malaysia ya, beberapa hari yang lalu juga terdengar kabar berita bahwasannya Indonesia ingin sekali mengadakan friendly match dengan Jerman, tetapi hasilnya di luar ekspektasi, geng, ya. Malaysia tolak, Jerman pun sama. Waduh. Dan video ini saya kutip dari channel ini Liga Domestik kita, geng. Malaysia tolak, Jerman pun sama. Waduh, salah Malaysia lagi ke nih? Alamak. Ya. Itulah, geng, ya. Ternyata bukan hanya Malaysia, Jerman pun menolak, geng, ya. Tolak friendly match dengan Indonesia. Sebenarnya video ini agak buat saya malu untuk mereaction sih, geng, tapi apalah daya ya, geng, ya, dikarenakan ramai request di DM Instagram, di ruang komentar, ya. Oke lah, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Dan ini adalah alasan kenapa Jerman ataupun Malaysia menolak Indonesia, geng, ya. Oke. Saya sepertinya sudah tahu penyebabnya apa. Tapi oke lah, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk nonton bersama-sama, geng, seperti apa video dari ini Liga Domestik kita, geng, ya. Ini Liga Domestik kita, ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Oke. Baru-baru ini dunia bola sepak Asia Tenggara kembali digemparkan dengan satu lagi siri kontroversi yang berpunca daripada kemarahan penyokong bola sepak Indonesia. Isu ini bermula apabila pasukan kebangsaan Indonesia kini sedang giat merancang perlawanan persahabatan antarabangsa untuk memperkuatkan persediaan menjelang kejohanan kelayakan Piala Dunia 2026. Namun ianya hangat apabila pelawaan itu ditolak oleh beberapa negara termasuk Malaysia. Dan yang terbaru adalah Jerman. Jerman adalah satu negara bola sepak yang kuat, tetapi pasti ada sebab kenapa mereka menolak Indonesia. Ya, itu, geng. Sebabnya apa ya?
Kalau Malaysia menolak mungkin ya masih oke lah, geng ya. Ini Jerman menolak, geng. Ini pasti ada sebab musababnya, geng. Kenapa menolak, geng ya? Apakah dikarenakan fans atau apalah, geng ya? Aduh. Oke. Penolakan ini telah mencetuskan gelombang reaksi panas daripada penyokong Garuda yang meluahkan rasa tidak puas hati di pelbagai platform media sosial. Namun apa yang lebih membimbangkan ialah bagaimana penolakan tersebut menjadi mesej jelas kepada reputasi semasa penyokong Indonesia sendiri di mata dunia bola sepak. Pada awalnya, pasukan Indonesia melalui PSSI dikatakan telah menghantar pelawaan rasmi kepada beberapa negara jiran termasuk Malaysia bagi mengadakan perlawanan persahabatan menjelang jendela FIFA yang akan datang. Namun begitu, Malaysia menerusi kenyataan tidak rasmi yang disampaikan oleh sumber dalaman telah didedahkan oleh beberapa media sukan tempatan dan memaklumkan bahawa pihak Harimau Malaya menolak pelawaan tersebut. Penolakan itu bagaimanapun bukan dilakukan sewenang-wenangnya. Menurut maklumat yang diperoleh daripada sumber yang rapat dengan owner pasukan Johor Darul Takzim iaitu Tunku Ismail, baginda telah merangka perancangan lebih besar untuk skuad Harimau Malaya. Ia tidak hanya melibatkan sekadar perlawanan persahabatan semata-mata. TMJ kini dilaporkan sedang menyusun siri latihan tertutup dan perlawanan berkualiti tinggi menentang kelab elit Eropah serta negara-negara dari ranking lebih tinggi untuk menguji dan meningkatkan tahap daya saing skuad Harimau Malaya. Atas penolakan tersebut, penyokong Indonesia mula mengamuk dan berkata Malaysia pengecut. Seperti dalam jangkaan, penolakan tersebut telah mengundang reaksi negatif daripada penyokong Indonesia. Dalam sekelip mata, pelbagai platform media sosial milik media sukan Malaysia seperti Harimau Malaya, Fakir FC, Semuanya Bola dan Astro Arena dihujani komen-komen sinis dan cacian menghina daripada penyokong Garuda. Aduh, ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat geng ya, memalukan sih, geng ya. Jangankan yang begitu, geng ya. Terkadang ini kalau saya membaca berita-berita, geng ya, di dalam negara saya sendiri, geng ya, berita domestik, sebenarnya ada segelintir fans Indonesia yang terkadang agak memalukan, geng ya. Mereka berkomentar di page, bukan page milik orang Indonesia tapi page di luar negara, geng ya, macam di mungkin FAM, di Astro ya kan, bahkan di FIFA ya. Kalau komentar positif oke lah, geng ya. Terkadang komentarnya ini agak memalukan, geng ya. Dan kalau berkomentar yang agak kurang pandai, geng ya, takutnya akan menjadi pusat perhatian dunia, geng ya kan. Wah, ini orang mana nih? Wah, ini orang Indonesia. Waduh. Oke. Next. Antara kecaman paling popular ialah dakwaan kononnya Malaysia pengecut dan takut kalah. Ada juga yang mengatakan bahawa Malaysia sepatutnya bersyukur jika diberi peluang menentang skuad yang layak ke Piala Asia dan berada di ranking FIFA yang lebih tinggi. Namun begitu, di sebalik semua cemohan ini, muncul persoalan lebih besar. Apakah benar Malaysia takut atau sebenarnya enggan terlibat dengan drama luar padang yang sudah sinonim dengan penyokong Indonesia? Jika penolakan Malaysia dianggap sebagai isu serantau, penolakan daripada negara Eropah seperti Jerman telah mengubah perbualan ini menjadi isu reputasi antarabangsa. Tular di media sosial apabila laporan dari beberapa sumber tempatan mendedahkan bahawa Persatuan Bola Sepak Jerman menolak jemputan daripada PSSI untuk mengadakan perlawanan persahabatan pada tahun ini. Antara sebab utama yang dikatakan menjadi punca penolakan ialah kebimbangan terhadap keselamatan dan tingkah laku penyokong Indonesia. Menurut laporan yang belum disahkan sepenuhnya, tetapi tular di kalangan pemerhati bola sepak Asia, pihak Jerman tidak mahu mengambil risiko terhadap penyokong Indonesia kerana mereka terkenal dengan rekod keganasan stadium, serangan cyber terhadap pemain lawan serta tekanan melampau kepada pemain dan pengadil. Timnas Jerman menolak dengan alasan keamanan supporter atau fans. Jika laga uji coba dilaksanakan di Jerman, kemungkinan besar timnas Jerman akan menyetujui ajakan uji coba timnas Indonesia tersebut. Dan akhirnya
timnas Jerman menolak laga persahabatan kontra Indonesia dengan alasan keamanan supporter, geng. Ya, jangankan Malaysia, geng ya, sekelas negara Jerman pun takut, geng. Kalau balik ya, tahu-tahu naik barakuda, geng. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke. Next, kita lanjut lagi, geng ya. Tekanan melampau kepada pemain dan pengadil. Walaupun Persatuan Bola Sepak Jerman tidak mengeluarkan kenyataan rasmi, sentimen ini turut disokong oleh penganalisis bola sepak dari Eropah yang mengatakan reputasi penyokong Indonesia kini bukan lagi satu rahsia. Banyak kelab dan pasukan enggan terlibat secara langsung dengan perlawanan yang berpotensi mendatangkan gangguan. Tidak dapat dinafikan bahawa penyokong Indonesia antara yang paling fanatik dan setia di rantau ini. Setiap kali pasukan Garuda bermain, sama ada di dalam atau luar negara, mereka hadir dengan jumlah ribuan penyokong. Mereka mencipta gegaran stadium dengan nyanyian dan koreografi yang mengagumkan. Namun fanatik tanpa kawalan kini semakin menjadi satu liability. Fans Indonesia terkenal dengan insiden-insiden seperti serangan cyber ke atas pemain lawan selepas kekalahan. Ada juga komen yang berbaur ugutan bunuh kepada pengadil dan pegawai perlawanan. Insiden rusuhan berdarah di Kanjuruhan yang mengorbankan lebih 130 itu yang paling parah ya, juga di Indonesia. Itu adalah satu insiden yang betul-betul paling parah, paling memalukan, dan bahkan itu viral di seluruh dunia, geng ya. Jangan sampai-sampai ketika ada perlawanan bola sepak, geng, mereka melakukan momen silent sejenak, geng ya, untuk menghormati para korban, para mangsa di Kanjuruhan Indonesia ya. Itu sempat viral, geng, beberapa tahun lalu, dan itu sangat, ya Allah, story yang sangat menyedihkan dan sekaligus memalukan juga lah, geng ya. Itu dia. Dan sampai-sampai mungkin hal ini, geng, masih kalian ingat ya, ketika Malaysia pulang dari Gelora Bung Karno, geng ya, harus memakai barakuda. Ini misal kalau kondisinya dibalik ya, seandainya timnas Indonesia, geng ya, pulang, aku nggak nyebutin negaranya lah, geng, mau itu di negara Malaysia, di negara Jerman, mereka tandang ya, tanding di kandang lawan, lalu pulang-pulang dengan kondisi seperti ini, apa yang akan fans Indonesia lakukan? Pasti tersinggung, pasti marah juga lah, geng ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng. Ya Allah. Semua ini telah mencorakkan imej penyokong Indonesia secara negatif di mata dunia. Penyokong yang fanatik sepatutnya menjadi kekuatan pasukan, bukan ancaman kepada negara luar dengan ketakutan. Dunia memandang kagum kepada penyokong seperti di Argentina, Jerman, Brazil dan bahkan Turki yang penuh emosi namun masih terkawal dalam etika dan keselamatan. Malangnya, Indonesia masih bergelut dengan pengurusan penyokong yang lemah, budaya memaki hamun secara terbuka di media sosial serta mentaliti semua orang lawan kami yang sering menjadikan mereka mangsa konspirasi. Apabila negara seperti Malaysia menolak perlawanan persahabatan dan kini diikuti oleh Jerman, itu bukan lagi satu tamparan kecil. Itu adalah satu mesej besar bahawa dunia enggan mengambil risiko dengan penyokong yang belum matang. Situasi ini pastinya menimbulkan cabaran kepada PSSI. Jika negara-negara lain mula enggan menerima jemputan, peluang untuk skuad Garuda menguji kekuatan menentang pasukan berkualiti tinggi akan semakin sukar. Sudah pasti ada segelintir penyokong Indonesia yang matang sangat kecewa dengan penyokong monyet seperti ini. Yang kesiannya adalah pemain Indonesia itu sendiri, kerana pasti ada sesetengah dari mereka merasakan kecewa apabila perancangan perlawanan antarabangsa berkualiti itu dibatalkan atau ditolak begitu sahaja. Jadi jangankan sikap bully membuli, geng, bahkan player Indonesia sendiri pun kena bully, geng. Serius ya, player Indonesia sendiri, pemain timnas Indonesia sendiri, geng, juga kena serang, geng, oleh beberapa segelintir netizen Indonesia. Nah, salah contohnya adalah ini, geng ya. Jadi ada satu player Indonesia, geng, bernama Eliano, geng ya. Dia absen, tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dikarenakan istrinya ini tengah mengandung, tengah hamil. Tapi ada beberapa komentar-komentar yang seperti ini, geng.
Aduh, nggak ada nasionalisnya, lu nggak gabung timnas. Mending gak usah join lagi deh, nggak nasionalisme banget, ya kan? Dan ini paling parah nih, pemain cacat padahal biasa aja, cuma overexposure dan astagfirullahaladzim, ya kan? Jadi sayangnya keputusan dari Eliano ini, geng ya, justru menuai serangan dari sejumlah netizen, ya kan? Akhirnya ruang komentar di akun Instagram resmi Eliano dipenuhi ujaran negatif yang menyayangkan keputusannya. Padahal istrinya ini hamil, bos, ya kan? Hamil. Gimana mau ngebela, ya kan? Ini momen-momen yang istilahnya apa ya? Momen yang tidak akan terulang kembali untuk Eliano, geng ya. Jadi harus diserang sampai seperti itu, ya Allah. Aku melihatnya juga ya kasihan juga lah, geng ya. Itulah, so sangat disayangkan sekali, geng ya. Oke, next kita lanjut lagi, geng ya, video dari ini Liga Domestik kita, geng. Dalam kes ini, penyokong mereka sendiri sebenarnya menjadi punca utama reputasi ini tercalar. Nah, Ia satu kisah yang sangat menyedihkan buat bola sepak negara itu. Sementara itu, Malaysia terus menyusun langkah demi langkah strategik. Dengan sokongan kewangan dan DCTMJ, pasukan Harimau Melaya bukan sahaja sedang memperbaiki kualiti permainan, tetapi juga memperkuatkan hubungan diplomatik bola sepak dengan negara-negara berpengaruh. Ada desas-desus mengatakan Malaysia sedang merancang latihan pramusim di Eropah dan Amerika Selatan, sama seperti aksi pramusim untuk skuad Harimau Selatan sebelum ini. Okey. Selain itu, terdapat juga beberapa rundingan untuk adakan perlawanan tertutup dengan negara Eropah. Pendekatan ini dilihat lebih berkesan untuk pembangunan pemain berbanding bermain dengan jiran serantau yang masih sibuk dengan provokasi luar padang. Ini adalah masa untuk penyokong Indonesia bermuhasabah diri dan berubah menjadi lebih matang. ya. Isu ini bukan lagi tentang Malaysia takut atau Jerman berlagak. Ini tentang imej dan reputasi kesediaan dunia untuk berurusan dengan budaya penyokong tertentu. Ya. Apabila dua negara dari dua benua berbeza seperti Malaysia di Asia dan Jerman di Eropah menolak pelawaan Indonesia dalam tempoh yang hampir serentak, itu bukan kebetulan, tetapi itu satu amaran. Jika penyokong Indonesia tidak mula berubah, PSSI tidak mampu berbuat apa-apa. Fans mereka harus memperkasakan etika sokongan yang sihat. Mereka harus sedar jika mereka tidak berubah, dunia akan semakin menjauh dari bola sepak Garuda. Kerana dalam dunia bola sepak moden, kualiti bukan hanya di atas padang tetapi juga di luar padang. Dan buat masa ini, dunia dilihat memilih untuk menjauh. Ingatlah fans Indonesia mahupun fans Malaysia sendiri bahawa bola sepak bukan hanya 90 minit di atas padang, tetapi ia juga tentang bagaimana anda membawa nama negara itu di mata dunia. Ya, saya sangat setuju sih dengan admin dari ini Liga Domestik kita, geng ya. Masalahnya selagi penyokong Indonesia, geng ya, segelintir penyokong Indonesia tidak menganggap bola sepak sebagai penyatuan untuk negara-negara, itu ya sampai bila-bila, sampai kapanpun ya pasti akan seperti itu, geng ya. Masalahnya, geng, segelintirnya itu banyak, geng, segelintir itu, geng ya. Bayangkan 300 juta orang atau peminat bola sepak, geng ya, kita ambil segelintir lagi. Segelintirnya itu mungkin 5%, 5% lah ya kalau istilahnya Malaysia, geng ya. 5% dari 100%. 5% itu banyak sekali, atau bahkan 10% lah, geng. 10% itu banyak sekali, geng. Kalau diakumulasikan bisa mungkin ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan, geng ya. Dan sangat disayangkan sekali, geng, ya Allah. Itulah, geng. Dan ini saya ada satu komentar yang cukup menarik, geng. Saya akan coba kasih lihat kepada kawan-kawan, geng. Satu komentar, ya kan, dari orang Indonesia sendiri lah, geng ya. Dari Banzai ini ya. Saya rasa sopan santun dan sikap supporter Indonesia tidak akan berubah sekarang, dulu, dan selamanya karena sudah menjadi bagian dari jati diri mereka. Wah. Maaf bang, kalau saya tidak, bang ya, saya tidak seperti itu, ya kan. Aku nggak tahu lah kalau di luar sana seperti apa, geng ya. Mohon maaf jika saya sampaikan hal ini karena memang faktanya banyak tim yang tidak mau berhadapan dengan Indonesia bukan karena tim mereka hebat, tetapi karena kekerasan supporternya yang luar biasa. Nah itu, geng.
susah memang geng ya. Jadi mungkin harus mengkoreksi diri, mengaca diri sendiri geng ya. Jadi harus memperbaiki sikap, attitude ya kan geng, harus diperbaiki geng ya, attitude ya kan. Jangan sampai gara-gara tingkah laku atau perangai segelintir supporter Indonesia ini geng ya, mengakibatkan impact yang buruk kepada timnas Indonesia itu sendiri geng ya. Takutnya nanti geng ya, Indonesia kan pernah kena ban FIFA geng, takutnya hal itu akan terjadi lagi nih geng ya kan, dan kita tidak bisa berkompetisi beberapa tahun ya, berkompetisi internasional dikarenakan adanya ban dari FIFA tersebut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai hal itu terjadi lagi lah geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf bila mungkin kalau ada kesilapan atau salah kata dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita ring sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.